Karena apa? Ngono kuwi lho Pak. Makanya sampean lihat teko ning ndi kaset, ngono kuwi ya aja berendel di sini. Mungkin itu yang terbaik buat Anda gitu. Kula tuh mriki ini teko ning kaset itu terbaik buat ben bahwan mami. Ngoten nih. Di balik itu semua apa ya? Allah pasti ada itu. Ini Halimah Sa'diyah. Akhirnya ketemulah Halimah Sa'diyah. Begitu ketemu dengan Halimah Sa'diyah, unta sing mamane lemes niku Pak, langsung bergas balik ning desane, langsung bergas sambil jogetan. Bayangkan, unta mawon seneng ditunggangi Halimah Sa'diyah sing gendong Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta mawon seneng nyanyi-nyanyi balik Pak. Halimah Sa'diyah nyanyi-nyanyi balik. Masyaallah, luar biasa. Ternyata Halimah Sa'diyah itu memang di antara wanita-wanita yang berangkat pada hari itu yang paling solehah, yang paling baik akhlaknya, dan bahasa tutur bahasanya itu lemah lembut. Makanya Rasulullah perasaannya sangat halus. Ini salah satunya adalah karena jasa Halimah Sa'diyah. Bahasanya juga masih fusha, bukan bahasa Quraisy yang sudah terkontaminasi dengan bahasa Sufiyah, bahasa Amah, tapi masih bahasa murni cara Jawa, Jawa kami sih. Misalnya kan Jawa itu Jawa buh tadi, Jawa buh, Jawa raga. Jadi itu ternyata hikmah-hikmahnya yang luar biasa. Nah, ini kan di sini jelas ditegaskan, makanya di sini ditegaskan karena memang pada orang-orang Arab pada waktu itu ya tradisinya begitu. Seorang ibu itu tidak menyusukan langsung anaknya. Yurdina nyusuli sapa walidat aulaturna biro anake walidat kaulaini ing dalem rong taun amaini tegese rong taun kamilaini kang sempurna lurune setahun 15 bulan berarti 24 bulan. Tapi Imam Hanafi berpendapat mulai dari kandungan sampai akhir masa ini 30 bulan. Berarti kan kandungan hanya 6 bulan ya. Nah inilah ulama sing ngerti kayak ini ulama. Sing ngerti kayak itu. Kenapa Imam Hanafi 30 bulan? Allah alam. Kenapa pendapatnya seperti itu? Makanya ulama-ulama yang lain bukan 30 bulan, tapi 33 bulan. Ada yang berpendapat 34 bulan. Soal bulan ini berbeda-beda. Para jamaah sekalian, jadi kamila ini benar-benar 2 tahun kamila. Kalau 1 tahun 12 bulan berarti 2 tahun 24 bulan. Iku sifatul tailafat kamila ini ku dadi sifat maka datul kang nauiti indalika ilmu kono nyusoni rong taun dari rong taun sempurna liman kedhe wong aroda kersane sapa man ayuti mayang to menyempurnaake sapa man arroda ing nyusoni wala ziyadatan lan ora tambah iku wujud alaihi ing atase ziyadatan alal haulain, tidak ada tambahan. Berarti haulain ini adalah sempurna 12 kali 2. 12 kali 2. Hadza takribun inda maliki fal haqqu asy-syahran fil haulaini wa tahdidun inda syafi'i. Jadi yang dimaksud kamil di sini adalah takribun marfi inda Malik menurut Imam Malik. Yang dimaksud kamil ini bukan kok 12 kali 2 Imam Malik. Tapi mendekati itu enggak apa-apa. Mendekati itu berarti bukan 24 bulan, tapi bisa 20, bisa 21, kayak gitu. Oh, makanya Imam Hanafi
Syafi'i berpendapat 30 bulan. Itu lah Pak. Makanya logikanya awake dhewe dadi wong awam gak mau dengan logikanya ulama. Kenapa saat kehamilan itu adalah 12 kali 2, maka tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna maka itu. Maka deket-deket dengan itulah. Kowe teko ndi? Teko Rego Jampi. Sampai sing dimaksud teko Rego Jampi niku pundi? Sampai tasik teko pundi niku? Pundi niku? Itu kedalaman. Ini kok kedalaman. Utawa sampeyan wis teko batas Rego Jampi lho. Pundi? Sampeyan niku mari ngono cetuk kancane ning Srono. Teko ndi Kang? Rego Jampi. Bener, ini sing sebenarnya sing bener. Sing bener niku sing teko kono apa sing teko kono kira-kira? Ya padha bener kabeh, gitu lho Pak maksudnya. Niku logikane ulama niku mulane aja ngritik ulang, gak teko. Gitu loh. Makanya di sini kalimatnya takriban, itu bisa mendekati itu. Tidak masalah, itu juga termasuk kaulaini kamilain. Duit mau pentingnya ke masjid Baitur Rahim. Padahal gurning pundi halaman. Padahal gurning halaman padahal. Terus yang isi jero ini, bener sih isi jero masjid apa sih halaman? Takut kok masjid. Kok masjid Baitur Rahim. Salah, bukan ning masjid Baitur Rahim tapi ini halaman masjid. Tapi jawabannya ke masjid Baitur Rahim. Nah, gitu. Jadi takrir. Sifatun aili dafi'u tawaham tasmiyatun al-aqal minhuma bisbil kamil tasammuhan. Jadi di sini kenapa di sini itu ada langsung haulaini kamilaini lidafi tatawaham tasmiyatan al-aqal minhuma haulaini bi ismil kamil. Kata kamilaini ini disebutkan ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka dan pemikiran-pemikiran bahwa menyusui itu ya seenaknya lah, sakarep lah. Seenaknya sakarep. Makanya ada batas-batas. Oleh karena itu dalam ilmu apa itu? Ilmu kedokteran modern ini ada yang disebut ASI eksklusif. Itu ada 6 bulan. Dan 6 bulan sejak kelahiran itu diusahakan bayi itu ASI eksklusif. Kalau dalam Islam ASI eksklusif itu selama masa 2 tahun ini. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah itu eksklusif ASI gitu loh Ustaz? Apakah ketika selalu dalam masa 2 tahun ini betul-betul hanya makan ASI? Bagaimana dengan makanan yang lain? Jadi begitu Pak. Karena hari ini sudah ada yang namanya pemikiran ketika ada seorang dokter mengatakan ASI eksklusif selama 6 bulan, ini bayi tidak boleh dimasuki yang lain. Bayi tidak boleh dimasuki yang lain. Terus pokoknya harus murni ASI. Ini ulama berbeda pendapat. Nah, makanya ini ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rodo'ah haulaini kamilaini ini boleh dikasih makanan dengan yang lain. Jadi begitu, bukan kok ASI eksklusif, betul-betul ASI sehingga tidak diberi dengan lain. Wal maksud minan nasi ala haulaini qat'un nizai ya kuwi medhot pasulayan baina zaujaini haitsu arada ihdal ma'asun la haulaini al-aqwal. Jadi ini supaya pasangan suami istri itu mudah ketika bermusyawarah. Mudah ketika bermusyawarah tentang bagaimana tentang menyusui anaknya ini.
Kenapa di sini kok ada musyawarah? Karena disinilah Islam sangat luar biasa. Karena sebenarnya ayat ini berkaitan erat dengan status suami istri yang sudah terjadi perceraian tolak tadi. Makanya ayat ini didekatkan dengan ayat tolak. Bagaimana ketika suami mentalak istrinya sementara dia sedang memiliki seorang bayi, statusnya ini bagaimana? Jadi begitu loh Pak. Makanya ini nanti di belakang-belakang ada penjelasannya. Wa alal mauludi ini. Wa alal mauludi lan iku wajib ing atase wong kang den paringi anak tegese bapak lahu iku tetep kedue wae. Lah iku lahu iku tetep kedue maulud naik al-ab tegese bapak rizquhunna utawi aweh panganan utawi aweh rezeki utawi aweh nafkah amul walidati tegese paring pira panganan dumateng pira-pira bojo wadon waki suatu lan aweh sandang pangane. Ketika dalam masa rodoah ini menyusui ini, maka si bapak ini wajib tetap memberikan nafkah kepada istrinya walaupun sudah ditalak, termasuk kepada anaknya. Di sini dikatakan awal mudi. Makanya sebenarnya tadi saya katakan seorang ibu itu sebenarnya tidak wajib menyusui anak-anaknya. Karena kalau susu ASI itu adalah bagian daripada rezeki bayi, bagian daripada nafkah bayi, maka sebenarnya rezeki bayi dan nafkah bayi itu adalah kewajiban seorang bapak. Jadi umpamanya enek wong megak bojone dalam keadaan anak menyusui kemudian dijane gledak, maka itu dolim sebaliknya. Dolim. Maka boleh seorang ibu itu meminta jatah susu kepada bapaknya, bapak kandungnya, boleh minta jatah susu. Jadi mana? Nah inilah ternyata rezeki Gusti Allah itu sangat besar. Juga pulau ini kan tidak menyusui ASI selama 2 tahun penuh. Hanya beberapa bulan. Ya itu ternyata ya setelah tidak menyusu itu harus beli susu formula. Susu formula itu 1 kilo itu sudah susu formulanya itu sudah seharga 180.000. Nah, ternyata sebulan itu habis 4 kilo. Berarti 180 kali 4 itu pinter kok hampir 800 kan ya, hampir 800 180 kali 4 kan hampir 800 720 gitu ya, 720 sebulan susu itu durung pempes ya durung medake durung minyak kayu itu ya. Taruhlah jatah bayi itu 1 juta setengah. Jatah bayi sakulannya taruhlah 1 juta 1,5 juta. Ini lek setahun itu pinten lho, Pak. Itu lek setahun itu sudah 18 juta. 2 tahun itu berarti 36 juta. 2 tahun dan 36 juta. Bayangkan 36 juta ning anak ning bayi belum tahu selama masa ini. Mulane ning anak pani karo tuwek jan masyaallah rombo tenan ya kaya iki. Ya Allah, ternyata Gusti Allah akhir mikir mana ya Allah, ternyata Gusti Allah iki larang tenan kayak kasih itu ternyata harganya sangat mahal betul. Sakmi ini harganya 32 juta. 2 tahun. Nah niku durung lek loro-loro kae. Nek ning rumah sakit. Lah ibu kula niku
sampai hari ini ke rumah sakit pun penglimo, kok namun itu penglimo. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali namun 5 juta, 6 juta. Luar biasa. Orang zaman sekarang itu. Makanya seorang bapak itu kayak ngoten niku. Seorang ibu juga begitu. Biasanya ketika ngurmat anak kan emosi ya. Wis masak, cek ngusoni, cek ngomong anak dan sebagainya. Biasanya wis ibu koyo ngoten niku rumangsane megawe dhewe. Sementara bapake gak kurang karo kuwe. Direken ora megawe apa. Lah mikir 36 juta iki lho. Mikir 1,5 juta sak bulan iki lho. Mikir guru bayi tok mikir. Makanya orang jadi makanya di sini dikatakan bahwa hendaknya ketika mau nyapeh itu antara suami istri itu saling musyawarah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wakis suatu lan awe sandangan sapa maulud biro walidat alal irdo ing atas musone idakun namun lakot ketika terjadi perceraian. Konteksnya adalah konteks perceraian. Konteks perceraian mawon tasik wonten niku napa malih belum dicerai kan ngoten logika. Ini begitu Pak. Bil ma'rufi kelawan bagus. Apa maksud ma'ruf itu? Maksud kelawan ma'ruf. Maksud ma'ruf itu adalah dengan bagus biqadri taqatihi sesuai kemampuan suami. Makanya dosa gede kalau ada istri menuntut nafkah di luar batas kemampuan suami. Gajinya suami seorang 5 juta. Jalur HP Android Samsung A70 utawa Apple sing seri berapa? Kayaknya jelas kurang ajar namanya. Belanja klambi lek gak ning butik ora gelem, ning pasar enggak. Jatah pulsa sak bulan 200.000. Nah, itu namanya dolim. Rokok. Tapi juga neraka apabila suami punya gaji 10 juta ngasih belanja kepada istri hanya 1 juta. Dolim juga itu. Paham kok maksudnya? Itu juga dolim. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam bernafkah itu kamu itu jangan ngirit, tapi juga jangan boros gitu. Sama dia sesuai dengan kebutuhan. Itu baru adil itu. Termasuk dalam hal makan. Lakukan info ora den perdi sapa nafsun awa-awaan illa usaha kecuali sesuai karo kekuatane. Janganlah seorang istri itu meminta nafkah, meminta blonjo, meminta jatah sesuai kemampuan. Misalnya soal susu formula yang mahal mungkin apa nih? Morinaga apa itu ya? Yang mahal apa? Prokal apa itu yang mahal itu? Yang mahal mungkin sekilo itu ya seharga 180 sampai 200 ya. Sampai 200 itu yang mahal. Tapi kan ada itu yang namanya susu apa itu? SGM itu sekilo kan hanya 60.000, 70.000. Jangan hanya gengsi karena belinya di Indomaret, gengsi lah kalau belinya SGM, belinya ini aja. Oh itu kurang ajar namanya. Itu namanya kurang. Nah boleh itu ya kalau mampunya SGM ya SGM saja. Kecuali ada alasan nek ngombe SGM mentrek misalnya ngoten. Ya boleh itu.
pindah ke yang lain. Tapi jangan langsung loncat gitu. Pokoknya cocok mawon. Pokoknya cocok. Kan lama-lama cocok juga ya. Kurang hormati. Kula niku nggih nate keadaan. Tulen niku kula tumbas SDM. Boten di sini. Kula tumbas SDM. Kenapa waktu itu gak duwe duit, Pak? Gak duwe duit. Duwene gur cukup digawe tuku SDM. Dia kula tukan SDM. Lah kok mencret, aduh. Iki weten-weten sugih piye dengar. Akhirnya terpaksa kembali kula tumbasaken S26 untuk memulihkan pencernaan. Yo S26 yo sekilo 230.000 Pak. Kalian 230.000. Ya akhirnya jatah rokoknya agak dikurangi sedikit. Jatah rokok, jatah apa itu agak dikurangi. Untung rokok gak mati tuku. Untung rokoknya gak mati tuku. Jadi saya bisa ngebul mau. Jadi pandai-pandai lah gitu loh maksudnya. Maksudnya Al-Quran itu pandai-pandai lah mengukur kemampuan Anda sendiri. Jangan hanya karena gengsi atau karena apa. La tadona tudor ojo marati sapa walidah wong tua wadon biwaladiha kelawan anake utawa bayine bisa babi sebab walad antekroha lawan sebab geting anak itu ngatasi nusoni walan hitam tanah nalika nyegah sapa bojo wadon. Ada nih beberapa ibu yang tidak mau menyusui anaknya, yang berakibat anaknya pertumbuhannya kurang bagus. Kan ada Pak, bayi-bayi yang hanya bagus dengan minum ASI saja, tapi ternyata ibunya sendiri tidak mau menyusui. Ini maksudnya la tadara walidatun waladiha. Jangan sebab karena dia benci marah kepada suami yang sudah menceraikannya, ibu ini tidak mau menyusui anaknya. Nah, ini maksudnya. Yang seperti itu. Ibu atau bapak jangan memikirkan egonya masing-masing, hendaknya semua konsentrasi demi kebaikan anak. Jadi begitu. Makanya bengi sing duwe bayi, mentang-mentang sampai sesuk pegawai, jangan terus jenengan itu tidak bangun sama sekali. Bojone sampean itu ngurusi anaknya sampean dhewe, jangan. Jadi begitu loh Pak. Maksudnya. Nanti lah ya. Maksudnya adalah anak ini hendaknya diurus berdua suami istri itu. Wala mautun lau biwalatin, wala mautun lan ojo sampai bapak ibu ngekei madara